Halo football lovers, selamat datang kembali di Cek Fakta, channel yang siap bongkar tuntas fakta, data, dan rumor paling panas seputar sepak bola Indonesia dan Asia. Kali ini kita akan kupas sosok Takayuki Oya, General Manager baru PT Liga Indonesia baru asal Jepang yang digadang-gadang bakal bawa angin segar untuk Liga Pertama. Siapa dia? Apa rekam jejaknya? Apa misi rahasianya? Dan seberapa besar peluang Liga 1 benar-benar naik kelas ke level Asia? Tonton sampai habis, karena kita akan bedah tuntas satu persatu hanya di Cek Fakta. Nama Takayuki Oya mungkin baru terdengar di telinga publik sepak bola Indonesia. Namun di Jepang, Asia Timur, dan lingkaran sepak bola profesional FIFA, Oya bukan sosok asing. Takayuki Oya lahir di Jepang, mengawali karirnya sebagai bagian dari tim manajemen internal J.League. Dalam 16 tahun kiprahnya di sana, Oya terlibat di hampir semua aspek, mulai dari operator jadwal, pengawas pertandingan, hingga konsultan lisensi klub. Selain di level liga domestik, Oya juga dipercaya terlibat di proyek mega event, Olimpiade Tokyo 2020, serta beberapa program FIFA untuk pengembangan liga di Asia Tenggara. Portofolio inilah yang membuat Oya punya kredibilitas di mata PSSI dan PT Liga Indonesia baru Lab. Penunjukan Oya sebagai General Manager kompetisi dan operasional PT LIB bukan proyek jangka pendek. Kontraknya langsung dikunci hingga 2027 durasi yang mencerminkan keseriusan manajemen. Artinya, Oya punya waktu minimal 3 musim Liga 1 untuk melakukan perbaikan mendasar. Dari penjadwalan, kualitas wasit, lisensi klub, sampai daya saing antar klub. Dalam pernyataan resminya, PT LIB menegaskan bahwa Oya tidak hanya bertugas sebagai pekerja lapangan, tapi juga sebagai mentor untuk sumber daya manusia lokal agar tata kelola liga makin profesional. Mengapa J.League begitu maju? Banyak yang bilang J.League adalah liga teladan di Asia. Disiplin jadwal, manajemen stadion, kualitas fans engagement, hingga bisnis sponsorship, semua ditata detail. Dan Takayuki Oya ada di dalam sistem tersebut selama 16 tahun. Ia sempat menduduki posisi sebagai Koordinator Match Operations J1 League kasta tertinggi, Supervisor Regulasi Lisensi Klub, Advisor Pengembangan Kompetisi Youth dan Community Club. Pengalaman panjang inilah yang jadi modal tempur Oya di Indonesia. Selain J.League, Oya pernah dipercaya menjadi bagian dari tim manajemen Olimpiade Tokyo 2020, khusus untuk cabang sepak bola. Ia juga aktif di beberapa program FIFA dan FC terkait lisensi klub dan pengembangan kompetisi negara berkembang. Catatan ini memberi Oya keunggulan network internasional. Dengan koneksi ke FIFA dan FC, Oya berpeluang membuka akses Liga 1 ke skema bantuan FIFA Forward Program, EFC Development Fund, dan jaringan konsultan Eropa. Pertanyaan muncul, kenapa harus orang asing? Fakta di lapangan, Liga 1 selama ini punya PR klasik, jadwal yang sering molor karena masalah izin keamanan atau konflik stadion. Lisensi klub yang sering kedodoran, stadion belum standar FC, training ground minim, dan lain-lain. Kualitas wasit yang masih diragukan, marketing yang belum maksimal, padahal potensi fans luar biasa. Tak jarang, kompetisi berhenti mendadak gara-gara kerusuhan supporter atau dualisme manajemen. Inilah kenapa PSSI dan PT LIB berani merekrut Oya. Butuh terobosan dan pola pikir organik ala Jepang yang terbukti bikin J.League stabil sejak ke 1992. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan, jangan buru-buru, perubahan butuh waktu. Oya sudah punya track record, tinggal kita beri ruang dan support. Erick menegaskan, komitmen perbaikan sepak bola Indonesia bukan gimmick. Penunjukan Oya adalah bukti bahwa Indonesia mulai belajar ke liga maju. Kenapa Oya pilih Indonesia? Karena dia lihat komitmen pemerintah, PSSI, dan PT LIB sama-sama ingin berubah. Kalau cuma wacana, mana mau dia datang? Kata Erick. Salah satu quote paling mencolok dari Oya adalah tekadnya mendorong klub Indonesia bisa menembus kasta tertinggi antar klub Asia. Saat ini, Selat Indonesia baru sebatas FC Champions League 2 atau FC Challenge League setingkat Liga Eropa di Asia. Target Oya jelas, minimal dalam 2-3 musim ke depan, juara Liga 1 harus punya lisensi klub FC,
stadion layak, dan tim yang siap playoff AFC Champions League Elite. Dalam wawancaranya, Oya menyebut beberapa nama yang ia nilai punya basis kuat. Persib Bandung, juara Liga 1 musim lalu, punya fanbase solid, stadion bertaraf internasional JBL, finansial stabil. Persija Jakarta, ibu kota, dukungan sponsor kuat, infrastruktur makin baik. Bali United, pionir klub yang sudah punya lisensi FC, pernah main di FC Cup. 3 klub ini diproyeksi Oya Jatim Motor mendorong standar profesionalisme untuk klub lain. Apa yang akan Oya lakukan? Berikut roadmap jangka pendeknya versi draft internal PT Lib. Merapikan jadwal kompetisi agar tidak bentrok dengan kalender timnas. Menerapkan regulasi lisensi klub secara ketat. Meningkatkan kualitas wasit melalui kerjasama dengan JFA Referee Committee. Menyiapkan sistem VAR secara penuh di semua stadion utama. Membantu klub mengurus upgrade stadion, training ground, youth academy. Tentu tidak mudah. Oya harus berhadapan dengan realitas infrastruktur stadion di beberapa kota masih jauh dari standar EFC. Izin keamanan pertandingan kadang mepet. Mentalitas klub yang kadang masih orientasi musiman, belum sustainable. Resistansi oknum yang tak mau status quo berubah. Di media sosial, penunjukan Oya mendapat sambutan hangat. Mayoritas fans optimistis, meski ada juga yang skeptis. Beberapa komentar netizen, akhirnya, Liga 1 punya GM sekelas G League. Semoga wasit gak ngaco lagi. Bagus sih. Tapi kalau klub masih kucing-kucingan sama jadwal dan izin, ya susah juga. VAR dulu deh. Minimal musim depan harus jalan. Cek fakta. Siap kawal proses. Di channel ini, kita akan pantau terus update roadmap Oya bulan ke bulan. Klub mana yang patuh lisensi FC, progres VAR, evaluasi wasit, sampai bagaimana dampaknya ke performa timnas. Kalau kamu setuju Liga 1 harus naik kelas, tulis di kolom komentar klub mana yang paling layak jadi ikon Indonesia di Asia. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman supporter. Sampai jumpa di episode Cek Fakta selanjutnya.